Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bening Betanur Imani, dan di video kali ini saya akan membahas tentang tujuan pendidikan dan kurikulum pendidikan Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat. Hasil analisis video ini bersumberkan pada website resmi MA Al-Falah Jakarta Barat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah suatu sistem nilai yang disepakati kebenaran dan kepentingannya yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan baik di jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Dalam video kali ini saya akan membahas 4 jenis tujuan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional, yang kedua adalah tujuan pendidikan institusional, lalu tujuan pendidikan antara, dan tujuan pendidikan akhir. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Dalam PP nomor 29 tahun 1990 pasal 2 ayat 1, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya. Yang berikutnya adalah tujuan pendidikan institusional. Adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan institusional berisi visi, misi, dan tujuan suatu lembaga pendidikan. Jadi, setiap lembaga pendidikan memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda-beda. Adapun visi yang ada dalam MA Al-Falah Jakarta Barat adalah terwujudnya madrasah aliyah yang terpercaya, unggul dalam bidang keimanan dan ketakwaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi dari Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat yang pertama, mendidik siswa dengan berbekal iman dan takwa guna mewujudkan izul Islam wal muslimin. Lalu, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dijiwai oleh iman dan takwa. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengeratkan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah tujuan Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat. Ada 6 tujuan. Yang pertama, mempersiapkan peserta didik yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar lulus ujian nasional dan madrasah. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang olahraga dan seni. Tujuan yang keempat, yakni membekali peserta didik agar memiliki keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta mampu mengembangkan diri secara mandiri. Yang kelima, menanamkan peserta didik sikap ulet dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan sikap sportivitas. Dan tujuan yang terakhir adalah membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tujuan pendidikan yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan akhir. Dalam Islam, tujuan akhir pendidikan adalah penyerahan dan penghambaan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini bersifat tetap dan berlaku umum tanpa memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan. Dan tujuan pendidikan yang terakhir adalah tujuan pendidikan antara. Tujuan antara harus mengandung perubahan-perubahan yang diharapkan subjek didik setelah melakukan proses pendidikan, baik yang bersifat individual, sosial, maupun profesional. Tujuan antara ini perlu jelas keberadaannya,
sehingga pendidikan Islam dapat diukur keberhasilannya tahap demi tahap. Tujuan antara inilah yang biasanya dijabarkan dalam bentuk kurikulum atau program pendidikan. Baik untuk tujuan antara termaktub dalam kurikulum pendidikan yang ada di Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat. Mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan yang akan mewarnai visi, misi, dan tujuan pendidikan di setiap lembaga. Jadi, kurikulum itu sudah dibuat oleh Dinas Pendidikan Pusat. Lalu implementasi ke lembaga-lembaga pendidikan adalah mengembangkan kurikulum tersebut disesuaikan dengan muatan lokal yang ada di masing-masing daerah. Adapun penyusunan kurikulum madrasah merupakan bagian dari kegiatan perencanaan madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan atau lokakarya madrasah dan atau kelompok madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru. Jadi kurikulum setiap lembaga itu dibuat sebelum tahun pelajaran baru dimulai. Kurikulum itu digunakan sebagai acuan pendidikan 1 tahun ke depannya. Dalam video kali ini, kita akan bahas kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat. Yang pertama adalah tujuan kurikulum, yang kedua adalah mekanisme pengelolaan kurikulum, yang ketiga adalah struktur kurikulum, yang keempat adalah muatan lokal, dan yang terakhir adalah kegiatan pengembangan diri. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat. Kurikulum Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat disusun agar sekolah memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan atau SNP dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Al-Falah Jakarta Barat memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia. Yang kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang selanjutnya, tuntunan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, toleransi dan kerukunan umat beragama, dinamika perkembangan global, penerapan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian autentik dengan mencakup domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kesetaraan gender, karakteristik satuan pendidikan, dan integrasi nilai-nilai karakter bangsa. Materi yang berikutnya adalah mekanisme pengelolaan kurikulum. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dikelola berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap segala perbedaan yang ada. Adapun prinsip yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang berikutnya adalah relevan dengan kebutuhan kehidupan.
Pengembangan kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara hard skill dan soft skill peserta didik. Yang berikutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat mencakup keseluruhan dimensi kompetensi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan. Yang berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan, memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang, serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan prinsip yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan kerangka NKRI. Oleh sebab itu, kurikulum MA Al-Falah Jakarta Barat mengacu pada visi pendidikan nasional dan visi Kabupaten Bekasi untuk mempertahankan dan melestarikan budaya, sehingga MA Jakarta Barat melaksanakan program seni dan budaya melalui penyelenggaraan ekstrakurikuler seni tari dan pencak silat. Materi yang selanjutnya adalah struktur kurikulum kelas 10, 11, dan 12. Terdiri dari kelompok mata pelajaran wajib, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek kognitif dan afektif, sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Lalu, kelompok mata pelajaran peminatan terdiri dari 3 kelompok, yaitu MIA, IIS, dan IIK. Penetapan peminatan ini didasarkan dari nilai rapor SMP atau MTS dan digabung dengan nilai tes IQ siswa dan minat siswa yang bersangkutan. Struktur kurikulum yang berikutnya adalah mata pelajaran pilihan lintas minat, yaitu mata pelajaran yang dapat diambil oleh peserta didik di luar kelompok mata pelajaran peminatan yang dipilihnya, tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran pendalaman, dimaksudkan untuk mempelajari salah satu mata pelajaran dalam kelompok peminatan untuk mempersiapkan ke perguruan tinggi. Lalu, mata pelajaran pilihan lintas minat dan mata pelajaran pendalaman bersifat opsional, dapat dipilih keduanya atau salah satu. Dan yang terakhir adalah mata pelajaran kekhasan madrasah yang dikenal dengan mata pelajaran misi yayasan, yang terdiri dari tafsir, hadis, nahwu shorof, usul fikih, dan retorika atau seni berpidato. Adapun muatan lokal, lingkungan MA Al-Falah termasuk masyarakat yang sangat agamis dan cukup banyak kegiatan keagamaan, mulai dari majelis taklim, kegiatan takmir masjid dan musola, sampai kepada peringatan hari-hari besar Islam. Sesuai dengan tujuan MA Al-Falah bahwa setiap lulusan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang agama Islam, maka dalam struktur kurikulum dimuatlah beberapa mata pelajaran sebagai muatan lokal. Muatan lokal yang merupakan misi Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Falah meliputi tafsir, nahwu shorof, usul fikih, dan retorika. Lalu, kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri di MA Al-Falah diwujudkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada sore hari dengan waktu ekuivalen 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit, difasilitasi oleh pembimbing ekstrakurikuler dan konselor. Bentuk kegiatan pengembangan diri adalah keorganisasian OSIS dan kepramukaan, seni baca Al-Quran, pengajian kitab salaf, marching band, palang merah remaja, karya ilmiah remaja, keterampilan yang berupa sablon, merangkai janur, tata boga, lalu bahasa asing, Inggris, Jepang, Prancis. Setelah itu ilmu falak, merakit komputer, olahraga, yakni sepak bola, futsal, voli, basket, tenis meja, senam, dan atletik pencak silat,
Dan yang terakhir adalah kesenian, yakni seni baca Al-Quran, marawis, hadroh, teater, dan tari Nusantara. Nah, penjelasan tadi merupakan implementasi nyata dari perwujudan visi, misi, dan tujuan dari MA Al-Falah Jakarta Barat. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa cek web resmi Al-Falah Jakarta Barat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.